Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abidi Rahman, calon guru penggerak angkatan 10 kelas 313 Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Nah, pada hari ini saya ingin berbagi aksi nyata modul 1.1 tentang penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara, tugas 1.1.A.9. Latar belakang aksi nyata saya ini mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan mengibaratkan seorang petani menanam tanaman di rumah dengan menyiram dan merawatnya dengan baik. Siswa juga demikian, butuh makanan dan nutrisi yang cukup agar bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya, sehingga akan tercipta pembelajaran yang menghamba pada murid. Langkah-langkah yang saya lakukan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, pertama saya melakukan asesmen diagnostik terlebih dahulu. Saya ingin tahu bagaimana anak-anak kita, bagaimana karakter kita. Dengan melakukan asesmen kita akan mengetahuinya dengan baik. Kedua, saya melakukan pemetaan sesuai karakteristik siswa. Jadi setelah kita melakukan asesmen, kita dapat memetakan karakter siswa kita masing-masing. Ketiga, saya melakukan pembelajaran yang berfokus pada murid. Jadi pendidikan karakter, pendidikan agama, pendidikan dan kolaborasi antar siswa saya lakukan di kelas. Keempat, saya menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, baik melalui permainan atau melakukan kolaborasi antar siswa di kelas. Berikut tahap persiapan. Persiapan yang saya lakukan, pertama saya melakukan koordinasi dengan kepala sekolah. Kepala sekolah mengarahkan saya untuk bagaimana cara untuk bisa memberikan sesuatu yang bermakna terkait dengan apa yang saya lakukan, sehingga kepala sekolah sebagai pimpinan selalu mendukung dan mensupport terkait apa yang saya lakukan. Nah, di tahap pelaksanaan kita bisa melihat ini praktik baik yang saya lakukan di sekolah. Pertama, saya melakukan asesmen terlebih dahulu. Karena asesmen itu sangat penting, maka seorang guru harus melakukannya setiap saat yang kita perlukan. Kemudian selanjutnya kita melakukan pembiasaan. Nah, pembiasaan yang saya lakukan dengan penanaman nilai-nilai keagamaan. Siswa melaksanakan sholat berjamaah di sekolah. Itu merupakan ada nilai-nilai karakter yang saya lakukan pada murid saya di sekolah. Nah, kemudian penanaman karakter yang lebih penting lagi adalah penanaman kedisiplinan pada murid. Nah, ini penting kita melakukan pembiasaan untuk cinta alam dan cinta tanah air. Bagaimana caranya? Setiap hari Senin kita selalu melakukan upacara. Kita otomatis melatih karakter siswa kita, bagaimana melatih kedisiplinannya, melatih bagaimana dia kuat secara fisik dan mentalnya. Nah, selanjutnya adalah pembiasaan karakter dengan membiasakan belajar dan menghargai pendapat orang lain. Siswa di sekolah bisa kita mempraktikkan itu dengan melatih siswa secara berkelompok. Kemudian lakukan diskusi secara bergantian, kemudian bisa perwakilan dari kelompok itu
mempresentasikan hasil musyawarahnya, hasil diskusinya ke depan kelas. Nah, ini penting untuk penanaman karakter agar bisa, pertama adalah belajar bagaimana mencari jati dirinya, kemudian bisa menghargai orang lain, kemudian anak kita belajar berani tampil. Ini sangat penting sekali. Kemudian ada kegiatan peduli lingkungan. Nah, peduli sesama ini saya lakukan kegiatan ini pada waktu siswa melakukan penggalangan dana peduli Palestina. Ini penting sebagai penanaman karakter untuk selalu peduli pada sesama. Ini juga berkaitan dengan apa yang dilakukan, pemikiran yang dituangkan oleh Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya adalah saya melakukan pembelajaran yang sangat menyenangkan. Siswa sangat senang ketika melihat hal-hal yang baru. Makanya saya di sekolah saya ada jadwal bagaimana menerapkan pembelajaran berbasis komputer. Penanaman karakter siswa sesuai dengan kodrat zaman. Ini sangat penting sekali bagaimana anak tumbuh kembang dengan tetap memperhatikan dan sesuai dengan tuntutan zaman. Hari ini perkembangan teknologi sudah mulai canggih sehingga anak-anak kita bisa kita ajari bagaimana praktik pembelajaran itu bisa menyenangkan anak dengan menggunakan aplikasi Canva misalnya, atau melakukan pembelajaran lain untuk media pembelajaran di kelas kita. Selanjutnya adalah ajari anak-anak kita maksudnya untuk belajar mandiri. Nah, pembelajaran mandiri ini adalah pembiasaan yang baik bagaimana menerapkan pembelajaran yang berfokus pada murid. Siswa bisa kita ajari bagaimana melakukan praktik berkelompok dengan temannya dengan menggunakan bahan-bahan bekas yang bisa didaur ulang menjadi sebuah pajangan yang menarik. Ini sangat bagus dan baik sekali untuk pembelajaran yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, itu adalah bagian-bagian yang saya lakukan terkait bagaimana penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara dalam aksi nyata saya di kelas. Berikut juga ada testimoni dari siswa yang saya ajari. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naya Wisna. Saya murid dari kelas 6. Saya merasa senang diajari oleh Pak Rahman karena pembelajarannya sangat menyenangkan. Beliau baik kepada murid-muridnya dan selalu bikin tertawa dan selalu bikin senang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balkisah Ratujana. Saya dari kelas 6. Saya murid dari Bapak Rahman. Saya sangat senang karena beliau sangat baik kepada murid-murid dan sangat ramah. Saya sangat senang diajari oleh beliau karena pembelajarannya menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mempelajari konsep KHD ini, sebagai seorang guru, kita bukan hanya mendidik dan menjadi pengajar semata, tapi kita mempunyai tanggung jawab bagaimana menumbuh kembangkan pembelajaran yang memanusiakan manusia, sehingga betul-betul anak didik kita dimerdekakan seutuhnya, baik secara fisik, mental, maupun segala aspek, baik dari sisi jasmani dan rohaninya. Demikian terkait dengan aksi nyata ini saya
saya sampaikan semoga bermanfaat untuk kita semua, dan semoga pendidikan akan lebih maju dan berkembang di masa depan nanti. Matur sakalangkung.